Tengok kanan, tengok kiri, kurang pede, sikat lagi lesotil, pokoknya sampai kelomo. Oke lor, itu tadi adalah cuplikan video yang kemarin saya bahas. Di sini kita bahas ya untuk proses clearnya. Kemarin kan kita bahasnya di proses base-nya, jadi di sini kita bahas proses clearnya. Dan kebetulan di sini saya ada Nikon 3100 untuk mixing rasio 4:1. Thinner saya pakai 10% ya lur ya. Untuk clear ini karakternya cepet banget keringnya, cocok untuk spot repair atau juga bisa dipakai kejar tayang. Dan viskositasnya sendiri di sini tergolong cukup rendah, dan nanti kita ada triknya sendiri gimana cara memperlakukan bahan yang viskositas rendah supaya nggak terjadi meler atau hal-hal yang lain. Oke, untuk spray gun masih saya samakan dengan Lexodil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lor ya, ini nerusin video yang kemarin tentang Lexodil. Dan kemarin kita dari epoxy base-nya ini, terus kita bahas clearnya untuk teknik yang benar seperti apa. Dan tankinya saya putuskan untuk pakai ini aja untuk media ya, biar nggak kelihatan biada-ada. Jadi untuk tankinya seperti ini keadaannya, dan tanki ini sudah nggak kepakai. Jadi kalau untuk medianya sendiri itu nggak saya finishing dengan baik. Jadi kalau ada sisa-sisa seperti ini luka-luka itu jangan dikomplain. Kalau di sini itu lebih ngomongin tekniknya, karena biasanya itu pemula itu melihat teknik dari visualnya dulu baru materi. Kalau materinya benar tapi visualnya salah, itu bisa menjerumuskan. Jadi kita perlihatkan posisinya ini, saya memang posisikan seperti ini. Jadi nanti kalau kita main overlap kelihatan ya. Jadi main overlap gini kelihatan ya. Kalau dari depan saya nggak kelihatan ketutup tankinya. Jadi saya ambil angle-nya dari sini biar kelihatan. Dulu nanti bisa tahu ya. Nah. Dan satu lagi sebelum kita melakukan clear coat, di sini ada microfiber. Harapannya dilap dulu untuk hilangin entah ada debu kah apa ya yang menempel. Karena kita nggak tahu juga media itu siapa belum. Oke, untuk ini sekali lagi kita ngomongin tekniknya ya. Jadi jangan lihat medianya, karena medianya ini terus terang sudah nggak kepake. Jadi saya nggak usah capek-capek untuk dempuli lagi. Ya apa adanya saya cat gitu aja. Kalau untuk hasilnya nanti kita lihat sendiri. Yang pasti tekniknya yang benar seperti apa, biar dulu-dulu nggak salah paham. Oke? Karena biasanya kalau orang belajar itu lihat visualnya ya. Kalau materinya benar tapi visual kita lihatnya itu salah, itu bakalan diikuti terus-terusan, nanti bakalan jadi penyakit kronis. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian clear coat ya. Dan oke lor ya, untuk spray gunnya saya pakai dengan spray gun yang sama dari mulai epoxy sampai base sampai clearnya ini nanti. Kenapa? Biar nggak terkesan curang, nanti bilangnya curang sebelum netizen menyerang saya, wah spray gunnya ganti gini. Jadi tak samain aja. Untuk spray gunnya saya tetap pakai yang Awareta 350. Apakah masih bisa diajak kerja atau enggak ini, karena lama sudah nggak saya pakai. Jadi nanti kita lihat. Oke lur, nanti ini posisi saat saya nge-clear saya pakai masker ini ya. Jadi saya nggak bisa bicara, dan bukan nggak bisa bicara tapi nggak kedengeran. Jadi saya jelaskan di awal sedikit saja, karena ini tergolong viskositasnya cukup rendah. Jadi nanti untuk overlap dan ritmenya saya rubah sedikit, nanti saya jelaskan ya. Tapi yang penting dilihat dulu, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan di sesi-sesinya, ada sesi-sesinya saya penjelasan ya, untuk mengatasi
clear yang ibaratnya viskositasnya rendah supaya aman dan nggak meler. Oke, kita nyalain kompresor. Gimana Lur, posisinya udah pas ya? Ya geser sedikit lah biar nanti dulu bisa lihat overlapnya. Ini ya. Oke ya Lur, di sini kita siap untuk aplikasikan clear coat. Untuk setelan spreganya sendiri saya buka full untuk bagian pattern, dan trigger saya buka di putaran 2 wir setengah. Dan di sini nanti mungkin ada sedikit perbedaan. Biasanya kan kita mainnya titik A ke titik B, kembali ke titik A ke titik B, 2 layer selesai. Namun di sini saya akan rubah untuk gerakan saya dari titik A ke titik B, langsung saya sambut ke titik A, 2 layer selesai. Nah, di sini seperti biasa, bagian-bagian pinggir dulu kita dahulukan, nanti baru kita lanjut ke bagian yang lain. Dan seperti dugaan saya, di sini spregan saya sudah mulai lemot. Kemungkinan besar saya akan perlambat sedikit untuk gerakan ritmenya, tapi ya nggak selambat Putri Solo ya Lur ya. Oke Lur, di sini saya atur ulang lagi sedikit untuk setelannya, angin saya kurangi sedikit biar overhead spraynya nggak berlebih ya Lur ya. Oke, kita mulai dari titik A, nanti dulu lihat sendiri. Nah, di sini perbedaannya untuk ritme awal saya memang ikuti kemauan si alat ini, terus overlapnya di sini saya terlihat biasa ya, nggak rapet-rapet amat. Berhubung viskositas dari clearnya sendiri rendah, di sini overlapnya saya nggak berani langsung rapat banget, takutnya langsung terjadi apa-apa nanti ya. Jadi di sini overlapnya saya biasa saja, tetap pakai overlap tapi nggak serapat yang biasanya ya Lur ya, biar supaya tinernya itu masih ada kesempatan untuk menguap. Nah, di sini sudah selesai di titik B, saya jeda sebentar, mungkin di sekitaran 6 detik atau 7 detik untuk bantu ngilangin si kabut yang ada di sekeliling media, karena daya hisap dari exhaustnya itu kurang cepet, jadi saya bantu dengan angin-angin ya Lur. Oke Lur, kabut sudah lumayan menghilang. Di sini kita lanjut. Nah, di sini saya nggak kembali ke titik A ya, jadi saya langsung sambut dari titik B yang terakhir tadi menuju ke titik A dengan overlap rapet dan gerakan saya percepat sedikit. Nah, bisa dilihat sendiri ya Lur ya, gerakannya agak cepat dari awal tadi, terus overlapnya juga saya rapatkan di sini supaya saya dapat ibaratnya tumpukan clear yang konsisten, terus nggak ada bolongnya. Jadi begitu Lur, untuk build filmnya biar supaya dapat. Oke ya Lur, ini pesan untuk dulur-dulur, kalau nyampur clear usahakan kita tahu medianya kira-kira butuhnya seberapa, dan kita tahu karakter alat itu. Misalnya ini alatnya boros, alatnya irit, kita butuhnya segini, kita minimal tahu lah ya, jadi nggak buang clear apabila sisa. Yang terjadi di videonya Lekmat Sodal itu kemarin kayaknya diantara tidak pede atau clearnya sisa, sehingga mau dibuang sayang, disemprotin terus. Itu sangat berbahaya sekali, karena ini media sudah jadi, usahakan jangan sampai ada trouble. Kalau kita main semprot terus, ketika sudah selesai semprot lagi, diem semprot lagi, itu nanti akan bisa mengakibatkan bisa jadi delewer, bisa jadi popping. Nah, pada akhirnya kita akan mengulang pekerjaan. Kalau untuk menurut saya sih mending delewer daripada popping. Tapi kalau bisa kan jangan dua-duanya. Jadi kalau kita kerja selesai langsung bisa bayaran. Oke, seperti itu. Nanti di akhir video saya akan jelaskan sedikit untuk gerakan yang saya pakai tadi. Nanti pemahamannya ada di akhir video ya Lur ya. Oke Lur, ini media setelah kita tinggal kurang lebih 20 menit ya, 12 menit atau 20 menit tadi. Pokoknya intinya kita tinggal supaya nggak pengap, untuk overspray-nya biar lari semua. Jadi kipas saya matikan dulu.
biar nggak berisik. Nah ini kemungkinan seperti ini hasilnya. Oke. Nah, bisa dilihat ya lur ya. Dan untuk masalah delewer nggak ada. Nah, film pun tetap dapat. Oke lur, di sini saya jelaskan sedikit kenapa saya rubah untuk ritme pertama dan kedua, dan overlapnya juga saya rubah. Saya punya sedikit gambaran buat dulur-dulur, dan di sini saya jelaskan karena ini tergolong viskositas rendah, jadi encer banget. Saya nggak berani kalau langsung main genjot overlap rapet, takutnya meler ya. Ya kayak gitulah. Saya punya gambaran sedikit saja buat dulur-dulur pemahaman ya. Jadi tadi itu saya ini oke, di sini ya. Jadi saya tadi itu gerakannya berubah saat overlap, saat aplikasi kedua. Jadi gini, berisik nggak kira-kira? Ini ada kipas angin. Saya punya dua spidol dengan warna yang berbeda. Nanti saya jelaskan di sini. Apa ya, sinarnya ini banget ya. Gimana ya? Di sini kah? Di sini aja lah. Nah, ini aja loh, biar enggak silau. Oke, dua spidol yang warnanya berbeda. Nanti saya tuliskan di sini. Saya kasih kode. Anggaplah ini media dan anggaplah ini media ya. Jadi di sini dari titik A, di sini B. Oke. Kita layar pertama pakai ini ya, spidol warna hitam ya. Kita berangkat dari A. Kita berangkat dari A, bikin garis zigzag misalnya kayak gitu ya. Karena kita kan main spray gun begitu, kanan kiri, main overlap juga. Nah, berangkat dari sini kita bikin zigzag. Overlapnya biasa saja. Oke, kita stop di B. Kita kan matinya maksudnya titik matinya kan di B, karena tekniknya itu one visit application A ke B. Dan di sini biasanya kan kita mainnya kembali lagi ke A. Nah, kalau kembali lagi ke A itu kalau kemungkinan kalau kita nindisnya itu dengan langkah yang sama, itu otomatis bakalan ada yang kurang padat. Jadi kita langsung saja ke B, kembalikan ke A. Sebenarnya seperti itu juga bisa, seperti kembali ke A juga bisa. Cuman saya lebih ke kembali ke sini. Cuma di sini saya overlapnya saya rapatkan dan ritme saya percepat sedikit. Jadi kita ambilnya dari sini. Selesai. Nah, di sini otomatis layer kedua itu padat, terisi semua gitu lur. Penjelasan dari saya sedikitnya seperti itu. Tapi kalau dulur-dulur pengen misalnya A ke B selesai, kembalikan lagi dulu ke sini, baru sini juga bisa. Cuma overlapnya dirapetin ya lur ya, dan ritme dipercepat. Terus untuk kenapa saya tadi sempat berhenti sejenak, karena saya itu tadi buang overspray ya. Jadi kabutnya saya buang paling di sekitaran 6 detik sampai 5 detik lah. Saya semprot-semprot dulu, baru saya lakukan layer kedua. Jadi nggak masalah ya kalau saya flash off-nya paling ya itulah flash off, ngilangin overspray saja. Kalau flash off sampai bermenit-menit tuh nggak sampai, takutnya nanti gajah itu duduk di atas tangki, bahaya nanti. Seperti itu penjelasan dari saya. Dan oke, untuk hasilnya seperti itu ya. Ini masih kondisi dalam keadaan basah, dan ini saya rubah lagi untuk setelan cerahannya biar kelihatan. Saya lepas dari tripodnya biar enak.
Nah, Lur, bisa dilihat sendiri ya. Dan untuk kotoran-kotoran yang di atas itu kotoran sudah di layer akhir, di atasnya clear ya. Jadi aman, nanti bisa kita koreksi mana yang kena serangga atau apa, kita bisa lakukan poles, amplas, atau mau di flow coat juga bisa. Dan untuk masalah meler nggak ada, Lur. Nah, dari sisi sini saya putar, aman. Saya masih bisa berkaca dengan 2 layer. Jadi kalau dulur-dulur itu kayak Alikman Sodel misalnya sudah nge-clear nih, sudah 2 layer, dilihat-lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, masih kurang pede, disemprot lagi, terus dilihat lagi gini, disemprot lagi. Nah, nanti itu nggak bakalan bisa dapetin bil film yang konsisten. Jadi kalau sama lagi bahaya kalau kita main timpa-timpa begitu, bisa menyebabkan popping atau delewer gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah kita bikin campuran segitu dan medianya sudah selesai untuk medianya sudah selesai, ya mau nggak mau resiko clear dibuang. Nggak usah yang namanya sayang clearnya kebuang. Itu menurut saya malah membahayakan kerjaan, karena kerjaan paling finishing, paling enak dan paling bisa dinikmati itu saat kita nge-clear. Karena kalau kita ngulang lagi itu sangat sayang sekali. Dan untuk kondisi media ya seperti inilah ya, masih ada penyok-penyok karena ini media sudah nggak kepake. Tapi kalau dulur-dulur mau lihat kinclongnya ya tetap kinclong. Oke Lur, seperti itu ya. Jangan salah paham dan jangan salah pengertian. Usahakan kalau mau belajar dipelajari dengan benar. Jangan sampai salah. Oke, cukup sekian. Saya pamit undur diri, dan nanti saya coba fotokan waktu di luar ruangan seperti apa hasilnya. Oke, ini media saya taruh di luar setelah saya diamkan selama kurang lebih 1 jam. Di sini clear sudah setting ya. Di sini nggak lengket lagi. Memang cepet banget clear ini keringnya. Jadi ini seperti ini hasilnya. Nah, dan untuk yang bagian pinggir nggak ada yang namanya driver. Dari sini kelihatan. Nah. Oke Lur, seperti itu ya tekniknya. Semoga dipahami, jangan sampai gagal paham. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.